Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Muhammad Idrus, Kadis Kominfo Kabupaten Sralang. Terlebih dahulu menyapa semua pemirsa dan penggemar YouTuber. Kami di Dinas Kominfo ini ada 4 tugas pokok yang harus kami lakukan di sini. Karena di sini ada 4 bidang. Yang pertama bidang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di mana bidang TIK ini adalah memang mengurusi masalah jaringan dan internet. Jadi bidang ini memang tugas kami pertama melayani seluruh OPD yang ada di kabupaten kita untuk bagaimana kita melakukan pekerjaan sudah mengakses semua internet. Jadi apalagi sekarang memang tugas-tugas OPD sekarang sudah berkaitan dengan aplikasi, dan itu tugas kami. Di samping itu memang tugas ke masyarakat umum, kami juga harus terus berupaya untuk bisa melayani internet melalui jaringan yang ada di internet yang ada di kabupaten kita, di mana seluruh desa yang ada di kabupaten kita kami berharap ke depan menjadi tugas pokok kami untuk bisa hampir seluruh desa nanti zero yang blank spot. Itu yang menjadi target kita. Kita alhamdulillah Kabupaten Sralangun memang sudah hampir 90% sudah terjangkau internet. Walaupun kita tahu masih ada beberapa desa, di beberapa desa-desa yang agak terpencil memang masih ada yang belum spot. Dan itu tugas kami akan terus berupaya untuk bisa program dari pemerintah pusat untuk bisa masuk ke kita melalui Kementerian Kominfo, terus mengejar desa-desa yang belum spot itu sudah tersalur dan bisa sarana-sarana untuk internet itu sudah dipasang di sana. Tower-tower ya, baik itu yang memang tower yang sudah pihak swasta maupun secara program pemerintah melalui pemasangan jaringan internet yang ada di desa-desa terpencil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga ada bidang persandian dan pengamanan informasi. Nah, di bidang ini memang ini adalah bidang yang boleh dikatakan memang kemampuannya sudah harus ekstra ini, karena memang tidak semua orang bisa membaca sandi. Jadi ini adalah merupakan tugas pokok yang harus mengamankan semua informasi yang ada di kabupaten kita, termasuk surat menyurat yang rahasia itu ada di persandian ini. Dan itu memang ada orang-orang tertentu yang sudah terlatih untuk bisa membaca surat-surat penting rahasia, termasuk juga bagaimana mengamankan sistem informasi yang ada di kita supaya tidak terjadi seperti kebocoran-kebocoran data dan informasi yang kadang-kadang diambil oleh oknum-oknum atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap data-data yang ada di kita, di kabupaten kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita ada bidang statistik. Nah, bidang statistik ini kebetulan memang ada peraturan terbaru ya. Jadi dulu kita memang pejabat saja baru dilantik beberapa waktu yang lalu. Kita ada bidang baru namanya bidang statistik sektoral, di mana bidang ini kami selaku Dinas Kominfo menjadi wali data. Wali data itu artinya kami pengumpul data. Jadi semua data-data yang ada di PD itu memang harus kami yang masuk kami, dan nanti kami mensuplai. Artinya nanti beberapa OPD ataupun masyarakat yang butuh data memang kami bisa melakukan itu untuk memberikan data yang valid ya, yang nanti sumbernya tetap dari OPD. Tapi nanti produsen untuk bisa mengemas data itu secara baik ini tetap mungkin dari Bapeda, karena memang mereka ya sebagai atasan yang ada di kabupaten ini untuk bisa menjadi bidang perencanaan pembangunan. Tapi secara suplai data kami yang ditunjuk sebagai wali data istilahnya itu untuk bisa mengumpulkan data-data yang ada di kabupaten kita, baik yang bersumber dari OPD maupun dari masyarakat. Kemudian yang terakhir ini bidang IKP, informasi komunikasi dan publikasi. Nah, ini sini juga kami terkait masalah hubungan kerjasama dengan para media. Nah, ini juga yang menjadi tugas pokok kita ke depan ya, kita harus bisa memberikan informasi yang baik kepada masyarakat melalui media-media yang ada di kita, baik itu secara elektronik, secara online. Karena kita ini ada 3 sekarang. Ada media cetak, kemudian ada media elektronik melalui TV, kemudian radio, dan juga ada media online. Nah, kemarin juga kita sudah melaksanakan Pauki Muning dengan Pak Bupati, dengan para awak media. Mudah-mudahan ini akan terjalin menjadi komunikasi yang baik, kerjasama yang baik ke depan untuk bisa
para media kita, pada kawan-kawan media bisa memberikan informasi yang betul-betul bisa membantu pemerintah menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat, yang bisa mendidik dan juga bisa membantu kelancaran dalam program-program pembangunan kita. Karena di samping memang informasi itu dibutuhkan bukan hanya untuk hal-hal yang mungkin bersifat informasi yang baik, tapi termasuk mungkin di lapangan yang tidak terpantau oleh kita, oleh pemerintah, sehingga diinformasikan oleh media itu bisa tertangani oleh pemerintah. Seperti contoh mungkin ada daerah-daerah terpencil yang mungkin ada jalan yang rusak, ya ini itu perlu diinformasikan. Karena kadang-kadang orang tidak lamban memberikan informasi kepada pemerintah, sehingga kadang-kadang itu tidak tertangani. Termasuk juga mungkin ada kasus-kasus yang sifatnya menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut masalah kemiskinan, menyangkut masalah kesehatan, itu sangat dibutuhkan oleh informasi dari para awak media untuk bisa pemerintah bisa cepat menanggulangi itu. Jadi memang kita butuh ke depan informasi-informasi yang berimbang, ya, baik yang bisa membantu pemerintah dalam menangani program-program yang ada di pemerintahan kita, termasuk dalam mendukung program visi misi Pak Bupati.